Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kita akan membahas tentang konsep umum tipe data. Dan pokok bahasanya itu nanti mengenai tipe data, variabel, konstanta, dan operator dalam Visual Basic. Nah, ini pengertian dari tipe data itu sendiri ya. Data memiliki tipe yang berbeda-beda dan biasanya data dikelompokkan pada kelompok yang sejenis agar tidak terjadi operasi matematika di antara data yang berbeda jenis. Contohnya kita tidak bisa menjumlahkan nilai satuan jarak dengan massa atau berat. Jadi untuk menjumlahkan misalkan 1 kilometer dikali 2 kilogram itu tidak bisa kita jumlahkan karena berbeda tipe data. Karena keduanya memiliki tipe data yang berbeda, begitu juga dalam suatu program setiap nilai harus dikelompokkan pada jenis-jenis tertentu yang disebut dengan tipe data. Kemudian tipe data digunakan untuk mendeklarasikan variabel pada Visual Basic. Dengan tipe data ini kita bisa menentukan nilai yang dapat kita masukkan dalam variabel. Penggunaan tipe data tergantung dari apa yang ingin kita deklarasikan. Tipe data juga mempengaruhi besarnya memori yang digunakan, dan berikut ini berbagai tipe data yang ada dalam Visual Basic ya. Ada integer, long, single, double, currency, string, bit, boolean, date, object, varian, dan lain-lain. Kemudian, nah ini jenis-jenis tipe data. Ada integer. Integer itu merupakan tipe data numerik atau angka ya yang berupa bilangan bulat atau tanpa pecahan. Integer mempunyai kisaran antara minus 32.768 hingga 32.767 dengan ukuran 2 bit. Kemudian ada bit. Bit merupakan tipe data bilangan positif dengan kisaran 0 sampai 255 dengan ukuran 1 byte. Desimal. Angka desimal. Desimal merupakan tipe data untuk menyimpan nilai pecahan dengan ketepatan hingga 28 angka desimal. Kemudian ada boolean, merupakan tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false, atau salah atau benar. Biasanya tipe data ini digunakan untuk memilih pria atau wanita, ya atau tidak. Itu tipe data boolean. Kemudian string merupakan tipe data alfanumerik yang artinya bisa diberikan nilai berupa angka, huruf, ataupun karakter khusus dengan ukuran 1 bit. Misalnya string ini 0 sampai berapa ya, 2 miliaran, kisaran segitulah, 2 miliaran karakter. Kemudian ada single atau juga disebut single precision, merupakan tipe data pecahan dan kisaran minus 3.40 sekian. Yang biasanya kita jumpai jika pada Microsoft Excel, biasanya kita sering jumpai jika data single ini kita inputkan misalkan kayak seperti nomor induk KTP, biasanya tidak terdeteksi keseluruhan karena bersifat datanya tipe datanya single. Kemudian ada double.
Double itu merupakan tipe data numerik dengan ukuran besaran kisaran 1.7976 sekian sekian hingga 1.79769 sekian sekian. Ini juga sering disebut double precision atau bilangan presisi ganda dengan ukuran 1 bit. Kemudian ada date. Date itu biasanya digunakan untuk ini ya, penanggalan atau untuk membuat data yang sifatnya waktu. Jadi 1 Januari 31 Desember tahun sekian dengan ukuran yang lumayan besar, yaitu 8 bit. Currency merupakan tipe data untuk menyimpan nilai mata uang, rupiah dan lain-lain. Bisa juga kalau dalam Excel itu ada rupiah yang jika sering menggunakan Excel itu berupa mata uang, satuannya itu di dalam Visual Basic itu termasuk jenis tipe data currency. Kemudian long, objek dan varian. Long merupakan tipe data numerik yang mirip dengan integer kisaran minus 2.147 sekian sekian sampai dengan 2.147 sekian sekian. Kemudian hampir sama dengan integer ya, numerik. Kemudian objek merupakan tipe data untuk menyimpan objek seperti control form dan sebagainya dengan ukuran 4 bit. Kemudian varian merupakan jenis tipe data yang berisi segala macam tipe yang berbeda. Biasanya digunakan apabila tidak tahu jenis data yang digunakan. Dengan secara otomatis Visual Basic mencari tipe data, jadi otomatis tipe datanya langsung dicarikan dengan menggunakan jenis tipe data varian ini. Namun ukurannya lebih besar, kurang lebih 16 bit plus 1 bit per karakternya. Nah, kemudian ini ialah range-nya dari masing-masing tipe data tadi ya. Kita kelompokkan. Integer itu minus 32 768 sampai dengan 32767. Long range-nya itu minus 214 sekian sekian. Kemudian tipe data single itu dari mulai yang negatif minus 3.4 sekian sekian sampai dengan minus 1.4 sekian sekian, dan positif 14 sekian sampai dengan 3.4 sekian sekian. Double, currency, string, bit, boolean, date, objek, dan varian. Itu masing-masing range-nya ada seperti di bawah di slide ini. Ada boolean, ada string, gitu ya. Nah, kemudian variabel. Nah, ini yang penting juga kita harus pahami. Variabel atau pengubah digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh aplikasi yang Anda buat, dan variabel digunakan untuk menyimpan nilai atau data yang dimiliki program aplikasi yang kita buat. Nilai yang ditampung atau disimpan oleh suatu variabel dapat berubah selama program kita jalankan atau program berjalan. Deklarasi variabel harus diletakkan sebelum baris perintah yang digunakan variabel tersebut. Ada dua cara dalam pendeklarasian variabel, yaitu deklarasi eksplisit dan implisit. Seperti apa? Nah, ini deklarasi eksplisit.
Dilakukan dengan cara menuliskan sebuah kata kunci diikuti dengan nama variabel serta tipe datanya. Aturan penulisan deklarasi variabel dengan cara eksplisit sebagai di bawah ini. Kata kunci, kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Ini pengelompokan kata kunci deklarasi variabel secara eksplisit ya. Ada kata kuncinya statis. Statis itu penggunaannya berlaku pada level prosedur. Kemudian dim, level prosedur dan modul yang nanti kita akan pelajari. Kemudian ada privat berlaku pada level modul dan form. Kemudian public, nah yang pertemuan sebelumnya itu yang sudah kita atau sering kita gunakan itu kata kunci public ya, berlaku pada level modul dan aplikasi yang kita buat. Kemudian ada global. Contoh deklarasi variabel secara eksplisit adalah dim, privat, static, public. Itu ya. Plus tipe datanya, string, integer itu ada kan, dim, nama string. String itu ialah tipe datanya. Kata kuncinya itu ialah dim. Dim itu apa namanya? Kata kunci ya. Kemudian nama variabelnya apa? Nama. Tipe datanya apa? String. Terus kemudian ada privat. Privat itu nama kata kuncinya. Kemudian variabelnya ialah apa itu nilai. Tipe datanya untuk nilai itu apa? Integer karena numerik sifatnya ya. Kemudian statis, jumlah sama integer. Kemudian public itu contoh dari deklarasi variabel eksplisit. Kemudian ada yang implisitnya dilakukan tanpa menggunakan kata kunci. Pada deklarasi implisit ini, sebuah variabel langsung digunakan disertai sebuah karakter khusus yang menandakan tipe data variabel tersebut. Nah, seperti ini, beberapa karakter untuk deklarasi implisit. Tipe data integer, long, single, double, currency, string. Ada karakternya. Integer ialah persen, long itu n, kemudian single itu apa? Tanda seru gitu. Double, currency, dan string. Contoh, judul menggunakan apa itu S ya, S dolar. Yang artinya ialah tipe datanya adalah string. String itu karena sifatnya bukan numerik dia. Data belum diinput, nah itu tipe datanya string ya, deklarasinya data belum diinput, itu tipe datanya ada di judulnya itu S itu string. Kemudian untuk harga itu karena numerik dia, integer karakternya persen. Biasanya yang kita jumpai jika pada aplikasi lain untuk mengunci sebuah apa namanya kata kunci. Kalau dalam Visual Basic, kalau untuk aplikasi yang lain pada Excel biasanya kita sering jumpai jika akan mengunci sel yang akan kita jadikan panduan. Itu biasanya menggunakan persentase, tapi juga tergantung dari tipe datanya. Ya, jika integer, persen, long, single, dan double itu ada beberapa karakternya. Sebaiknya setiap variabel yang digunakan dalam kode program deklarasi terlebih dahulu agar jalannya program atau alurnya program lebih terkontrol dan mudah dipahami. Nah, ini aturan penamaan variabel. Pada Visual Basic 6.0 tidak memperhatikan penulisan huruf besar atau kecil. Variabel dengan nama alamat akan dianggap sama dengan alamat atau A huruf kecil, L huruf besar, dan lain-lain itu dianggapnya sama ya, tidak berpengaruh. Jadi untuk angka atau huruf besar kecil itu dianggapnya sama. Beberapa aturan yang digunakan dalam penanaman variabel adalah sebagai berikut. Harus unik. Tidak boleh ada variabel dengan nama sama pada suatu ruang lingkup yang sama. Tidak boleh lebih dari
255 karakter, tetapi hanya 40 karakter pertama yang dianggap sebagai nama variabel. Karakter sisanya akan diabaikan. Tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian tanda tanda baca ya. Ada plus, koma, strip, kali, bagi kurang, dan lain sebagainya. Harus dimulai dari huruf, bukan angka atau numerik atau karakter lainnya. Tidak boleh menggunakan reserve word milik Visual Basic. Nah, ruang lingkup variabel ada 3 level ruang lingkup variabel, ada level lokal, level form atau modul, dan level global. Variabel level lokal adalah variabel yang hanya dikenali dan dapat digunakan dalam prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan. Prosedur di bagian lain tidak dapat mengakses variabel tersebut. Variabel ini dideklarasikan menggunakan perintah dim, privat atau statik. Kemudian variabel dengan level form atau modul dideklarasikan dengan bagian general declaration, dan dalam jendela kode program form atau modul, nilai variabel ini dapat dikenali dan dipakai pada semua prosedur yang ada dalam form atau modul tersebut. Deklarasi variabel ini juga menggunakan pernyataan dim, sama ya. Perbedaan dengan variabel lokal adalah tempat deklarasi variabel tersebut. Contoh seperti gambar di bawahnya ini ya. Jika kita dalam penulisan coding, ya, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah level global aplikasi, dideklarasi di bagian general declaration dalam jendela kode program form atau modul menggunakan pernyataan public atau global. Nah, yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu baru di public ya, karena standar atau yang sering kita pakai, sering digunakan itu ya, dan juga dapat dipanggil dan dipakai oleh seluruh prosedur yang ada dalam form atau modul tersebut. Contoh deklarasi variabel level global adalah seperti gambar di bawahnya itu ya. Nah, kemudian ada konstanta. Konstanta adalah jenis variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Ada 2 jenis konstanta, yaitu konstanta intrinsik dan konstanta yang dibuat pemrograman. Intrinsik adalah konstanta yang sudah tersedia secara otomatis di Visual Basic. Nah, contohnya konstanta yang intrinsik itu ada VBS. Jika kita seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, ada pemilihan VBS, VBNO ketika kita membuat dialog box kemarin itu, kurang lebih contohnya seperti itu. Pemrogram juga dapat membuat sebuah konstanta sendiri dengan cara mendeklarasikannya terlebih dahulu. Nah, ini deklarasi konstanta. Aturan penulisan deklarasi konstanta sebagai berikut. Hampir sama seperti tadi ya, kata kunci, kemudian nama konstanta, tipe data, kemudian nilainya. Kata kunci pilihan kata kunci yang dapat digunakan pada deklarasi konstanta adalah privat dan public. Nama konstanta yang dideklarasikan, kemudian tipe data. Tipe data itu dari konstanta tersebut. Bagian yang diberi tanda kurung siku tutup kurung ya, siku ini pada aturan penulisan di atas berarti boleh dituliskan dan juga tidak, bisa dipakai bisa enggak, boleh saja. Nah, contoh deklarasinya seperti itu. Konstanta nama usaha, tanda petik gitu ya, kemudian yang CV yang collection, kemudian public konstanta jumlah itu numerik biasanya ya, angka 5 sekian atau berapa. Kemudian privat total atau jumlahnya dari hasil
penjumlahannya. Kemudian konstanta nama, tipe datanya string, Tri Wijayanti misalkan. Ruang lingkup konstanta. Konsep ruang lingkup konstanta hampir sama dengan konsep ruang lingkup variabel yang tadi, yaitu terdiri dari lokal, kemudian form dan modul, dan juga global. Ketiga level tersebut hanya dibedakan berdasarkan kata kunci saja. Jika kita amati tadi lebih teliti, perbedaannya hanya ada pada kata kunci saja yang digunakan atau letak deklarasi konstanta. Kemudian, nah ini operator. Operator adalah suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel atau konstanta dengan variabel atau konstanta lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data pada Microsoft Visual Basic. Terdapat bermacam-macam operator. Ada operator penugasan atau assignment. Penugasan yang ditimbulkan dengan tanda sama dengan dan berfungsi untuk memasukkan data ke dalam suatu variabel. Contohnya A sama dengan 12, A sama dengan A plus 1, teks 1, titik teks sama dengan Latansa mas 0, itu penulisannya ya. Kemudian ada aritmatika. Aritmatika ini ialah pembeda, digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika ini mempunyai hierarki paling tinggi dibandingkan operator pembanding dan operator logika. Penulisan operator aritmatika dengan hierarki paling tinggi ke arah paling rendah sebagai berikut, seperti di bawah ya. Untuk pangkat, kemudian tanda negatif atau minus, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian pembagian integer. Nah, perbedaannya dengan matematika atau aritmatika yang biasa kita gunakan untuk perkalian itu dilambangkan dengan huruf X biasanya ya. Jika pada operator Visual Basic ini menggunakan tanda bintang untuk perkalian, dan pembagian yang biasanya untuk di matematika itu titik 2, untuk pembagian dalam operator Visual Basic ini menggunakan slash ya. Kemudian untuk pembagian integer slash terbalik ya. Kemudian ada modulus, terus penambahan dan pengurangan kurang lebih sama. Kemudian penggabung menggunakan tanda plus atau N. Nah, kemudian operator pembanding. Bentuk operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut. Nah, sama dengan, kemudian tidak sama dengan tanda lebih besar atau lebih kurang biasanya ya. Nah, itu yang di bawahnya sama. Kemudian tanda lebih kecil atau sama dengan, kemudian like mempunyai ciri khas yang sesuai. Kemudian is sama dengan referensi objeknya. Contohnya seperti di bawah ini, itu ada A tidak sama dengan B, atau B lebih besar dari C, atau kemudian C kurang dari A, lebih kecil dari A. Kemudian ada operator logika, digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah, seperti pada tabel ini ya. Operatornya not berarti tidak, and, or, x, or itu keterangannya dan, n itu dan, or atau, XOR itu adalah eksklusif or. Kemudian ekuivalen dan implikasi. Itu ya contohnya seperti yang di samping. Nah, ini teman-teman semua, tugas pada pertemuan ini ialah membuat aplikasi sederhana perkalian dua bilangan dengan penulisan sintak pada tombol perintah hitung bersih keluar seperti contoh di bawah ini. Silakan teman-teman kerjakan
pembuatan aplikasi kurang lebih seperti ini, lengkap dengan sintak dan tombol atau buttonnya itu berfungsi. Di situ ada teks, label, command button. Sedikit saja objek yang kita gunakan, sederhana sekali. Ya, selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.